Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan. Hati saya senang ketika melihat Bapak Ibu Saudara boleh hadir pada pagi hari ini. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini ya. Kita bersyukur karena beberapa minggu ini kalau kita perhatikan kita sedang mempelajari satu rangkaian khotbah, satu rangkaian firman Tuhan yang luar biasa yang tentunya yang memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama kita sudah diajarkan tentang Yesus, orang percaya dan hukum Taurat ya. Di ayat yang ke-17 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan apa? Melainkan untuk menggenapinya. Apa itu hukum Taurat Bapak Saudara? Ternyata hukum Taurat itu adalah ajaran, hukum moral dan nubuatan tentang Mesias atau Yesus Kristus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat ya. Puji Tuhan karena Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi sama dengan kita manusia dengan tujuan supaya dia dapat menggenapi yang namanya hukum Taurat ya. Dan juga kita sudah belajari bahwa orang percaya dengan hukum Taurat dikatakan di dalam Roma 10 ayat yang keempat firman Tuhan katakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita memperoleh kebenaran ketika Yesus menggenapi yang namanya hukum Taurat di atas kayu salib melalui hidupnya. Jadi hukum Taurat itu bukan sebagai syarat diterima oleh Allah, tetapi sebagai hukum moral dan etika yang harus dipraktekkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, kita bersyukur kita sedang belajar terus dengan rangkaian khotbah tentang yang namanya hukum Taurat seperti yang diucapkan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ya. Lalu kita juga sudah belajar tentang kemarahan yang dilarang ya. Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, firman Tuhan katakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita terus belajar bagaimana caranya untuk kita bisa mentaati, kita bisa melakukan, kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama-sama di tempat ini Bapak Saudara ya. Dan hari ini kita juga sudah belajar, minggu lalu yang kita sudah belajar bagaimana caranya untuk kita bisa mempraktekkan kemarahan yang dilarang itu dengan cara ketika kita mengalami namanya konflik, kita harus mengalami juga yang namanya berdamai ya. Kita harus berdamai satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada dendam di dalam hati kita, tidak boleh dendam di dalam diri kita ya, supaya tidak merusak apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap hidup kita. Matius 5 ayat 21-22. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah ngapain? Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kita harus menjaga bagaimana hati kita, jangan sampai kita ada dendam dalam hati kita, ada kebencian dalam hati kita, dimana kita mau bereskan.
Kita mau selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kita berdamai. Tentunya ada kasih Tuhan yang melimpah dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi ya. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi betapa pentingnya Bapak Saudara untuk kita memiliki sikap hati, ketaatan kita untuk kita berdamai dengan orang-orang yang kita rasakan kita mengalami yang namanya konflik. Tapi firman Tuhan katakan, berdamailah dengan saudaramu. Berdamailah dengan orang-orang yang sedang mengalami konflik dengan engkau. Berdamailah. Tanpa kita berdamai, maka akan ada dendam di dalam hati kita. Tanpa berdamai, maka ada kepahitan di dalam hati kita. Tanpa berdamai, ada konflik di dalam diri kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, segeralah berdamai dengan lawanmu, ya. Jadi mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kita memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera, ya. Biar damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hati kita, di dalam setiap hidup kita, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam hidup kita dan melalui setiap hidup kita. Hari ini kita belajar sebuah kebenaran lagi yang ada di dalam Matius pasal yang kelima tersebut. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan apa? Jangan berzina. Betapa pentingnya untuk kita belajar kebenaran ini, karena kalau kebenaran ini kita tidak mengerti, kita tidak mengetahuinya, maka bisa merusak kehidupan kita, ya. Jadi kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan tentang jangan berzina. Nah, di dalam Matius pasal yang kelima ini kita bisa melihat, kita bisa menemukan pandangan Yesus dan juga pandangan para ahli Taurat, Bapak Saudara. Pandangan tentang apa? Pandangan tentang perzinahan. Kalau kita lihat ada satu contoh yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membawa seorang perempuan yang kedapatan, yang tertangkap basah ngapain? Berzina. Di ayat Yohanes 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima firman Tuhan katakan, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ternyata apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan para orang Farisi pada saat itu adalah mereka coba menjebak Yesus, mereka coba mencari kesalahan Yesus supaya Yesus bisa dituduh dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berdiam diri, dia membungkuk lalu dia menuliskan sesuatu di tanah.
Terus orang ahli-ahli Farisi dan orang ahli Taurat dan orang Farisi itu terus bertanya pada Yesus, apa pendapatmu tentang hal ini? Apa pendapatmu tentang perempuan yang kedapatan berzina? Akhirnya Yesus bangkit berdiri lalu dibilang apa? Silakan bagi kamu yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu kepada perempuan yang berdosa ini. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, maka firman Tuhan katakan, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tertua, mulai dari yang tertua sampai yang paling muda, mereka pergi meninggalkan perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina ini. Lalu Yesus bilang, kemana mereka semua? Mereka pergi dan mereka meninggalkan perempuan itu bersama dengan Yesus. Lalu Yesus bilang, aku tidak akan menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama adalah para ahli Taurat, berzina itu terjadi ketika telah dilakukan secara jasmani atau perbuatan di luar. Jadi Bapak Saudara, bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, selama seorang perempuan ataupun seorang laki-laki tidak melakukan yang namanya seks, tidak melakukan namanya hubungan suami istri di luar pernikahan, mereka belum dikategorikan berbuat zina. Itu yang menjadi pandangan daripada ahli Taurat pada waktu itu. Tapi apa yang menjadi pandangan Yesus? Pandangan Yesus adalah dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu di dalam Matius 5 ayat 28. Jadi bagi Yesus, berzina itu dimulai dari keinginan hati atau perbuatan di dalam hati setiap orang. Jadi hati-hati dengan apa yang menjadi keinginan di dalam hati kita, saudara. Sejak manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka segala keinginan manusia, firman Tuhan katakan apa? Semata-mata adalah jahat dan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri saja. Jadi mulai hari ini kita harus belajar bagaimana supaya tidak ada keinginan yang negatif, keinginan yang jahat di dalam hati kita. Salah satunya adalah perbuatan zina di dalamnya. Jadi kita harus belajar bagaimana supaya apa yang menjadi keinginan dalam hati kita adalah keinginan yang boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan saja, ya. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa sejak dari zaman Adam dan Hawa, kecenderungan manusia itu hatinya adalah kejahatan. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan bahwa jangan sampai ada keinginan jahat di dalam hati kita. Dan sampai ada keinginan yang negatif di dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi itu melukai hati Tuhan. Ya, jadi kita mesti belajar bagaimana apa yang menjadi keinginan hati kita
kita harus pastikan bahwa keinginan kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan, tidak berbenturan dengan firman Tuhan, tapi biarlah keinginan kita adalah keinginan yang mempermuliakan nama Tuhan saja, ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 24 firman Tuhan katakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kita harus bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan itu baik buat setiap kita. Sejak kita percaya pada Yesus, firman Tuhan katakan, Dia memperbaharui hati kita. Dia berikan kepada kita hati yang baru. Dan kita bersyukur dengan hati yang baru tersebut, kita boleh timbul dalam hati kita adalah segala hal yang positif, segala hal yang baik, segala hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau perzinahan sudah terjadi di dalam, yaitu melalui keinginan, jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati dengan keinginan yang salah, keinginan yang jahat, keinginan yang berdosa, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita, pastikan itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Pastikan bahwa keinginan kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, biarlah keinginan kita adalah memuliakan nama Tuhan saja ya. Haleluya. Sekarang kita mau belajar bagaimana cara mengatasi supaya jangan sampai kita jatuh di dalam dosa perzinahan. Dikatakan di dalam ayat 29 sampai dengan ayat 30, firman Tuhan katakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jika kita mengatasi berdasarkan perbuatan anggota-anggota tubuh yang berdosa harus dipotong, mata dicungkil, lalu tangannya dipotong, dipenggal. Kalau kita pakai cara ini, maka kita adalah orang-orang yang banyak cacat tubuhnya. Dukung dan doakan yang sedang mengalami mata dicungkil karena berbuat zina. Dukung dan doakan untuk saudara seiman kita yang tangan kanannya dipenggal. Kalau cara ini tidak akan pernah menolong kita untuk kita bisa menang dari yang namanya dosa perzinahan, ya. Jadi apa yang Yesus lakukan? Cara Yesus mengatasi adalah sumbernya. Apa sumbernya? Di Yesaya 36 ayat 26 firman Tuhan katakan apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi tidak ada cara yang lain yang luar biasa yang Yesus lakukan adalah melalui karya salib Kristus. Cara mengatasi supaya kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan adalah kita harus selalu ingat apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Melalui pengorbanannya, melalui karyanya, firman Tuhan katakan, Dia memberikan kepada kita hati yang baru. Dia memberikan kepada kita roh yang baru di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk kita menjauhkan diri kita dari hati yang
keras, dari hati yang penuh kecenderungan dosa di dalamnya. Jadi Yesus mengatasi namanya sumbernya. Apa sumbernya? Yaitu di dalam hati manusia yang sejak jatuh ke dalam dosa menjadi jahat. Keinginannya itu selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi orang yang percaya, bagi setiap kita Bapak Saudara, sudah diberikan yang namanya hati yang baru. Hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan berzina. Makanya kita tidak berzina. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan pada kita hati yang baru, hati yang taat kepada yang namanya kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita? Kita tidak izinkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi selalu kita memperhatikan, biarlah segala keinginan kita adalah keinginan yang mempermuliakan nama Tuhan saja dalam setiap hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah biarlah kita boleh terus menjaga yang namanya keinginan di dalam hati kita. Kenapa? Karena itu adalah sumbernya. Kalau orang sudah punya keinginan yang jahat, maka yang dilakukan adalah yang jahat. Ketika kita melakukan hal yang jahat, maka firman Tuhan katakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah, kenapa masih ada orang percaya yang dikuasai oleh keinginan hatinya yang salah? Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi sejak kita percaya pada Yesus, Tuhan telah memberikan kepada kita hati yang baru, firman Tuhan katakan, yang didiami oleh Roh Kudus. Tetapi kita masih mempunyai keinginan, kita masih punya kebiasaan, kita masih punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang dosa. Itu yang disebut sebagai keinginan daging. Sekarang tergantung sama pilihan kita Bapak Saudara. Mau dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, atau masih mau dipimpin oleh keinginan daging kita. Itulah makanya kenapa orang percaya pun masih bisa dikuasai oleh namanya keinginan hati yang salah. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan, karena kita tidak membiarkan, karena kita tidak mentaati untuk kita taat kepada pimpinan dari Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau selalu minta Roh Kudus memimpin kita dan bersedia untuk selalu taat. Tidak ada cara yang lain, tidak ada cara yang lebih ampuh, tidak ada cara yang merupakan jalan keluar yang terbaik selain kita selalu izinkan supaya Roh Kudus memimpin kita dan kita mau selalu taat kepada apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Saudara, jangan pernah biarkan hidup kita ini dikuasai namanya keinginan daging. Dan kita mau selalu izinkan, kita mau selalu minta, kita terus berharap supaya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Mulailah dari kita bangun di pagi hari, sepanjang hari kita selalu dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tinggal di dalam setiap hidup kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun.
Roh Kudus selalu ada bagi kita. Jadi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini Bapak Saudara, percayalah Tuhan sudah menyediakan pertolongan yang luar biasa. Dia sudah memberikan pada kita Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, untuk menolong kita, untuk kita bisa mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Jadi caranya adalah mari kita terus menggantikan hati kita. Kita mau terus mengizinkan biar kita Roh Kudus yang memenuhi hidup kita dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah satu hari pun kita hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Jangan pernah satu hari pun kita hidup tanpa kebenaran firman Tuhan. Jadi kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman Tuhan. Dan untuk Tuhan menolong kita, untuk kita mengalami kehidupan yang semakin hari, semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita mau terus selalu hidup, biar Roh Kudus yang menuntun kita, biar Roh Kudus yang memimpin kita. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang selalu ada, apapun yang sedang kita hadapi. Kita tidak menghadapi seorang diri, tapi ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan menolong kita, yang memimpin kita, yang akan mempengaruhi hidup kita untuk kita melihat anugerah Tuhan terjadi dengan nyata di dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Saudara, biarlah kita selalu hidup berdasarkan karya salib Kristus. Marilah kita hidup selalu minta supaya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus.